Habib Umar menamakan kitab itu Syarah Fawaidul Mu'allafah Syarah Dzahiratul Musyarrafah. وأنتم لكم الإجازة في هذين الكتابين خاصة وفي جميع كتب الفقيه قد أجزتكم فيها. Dan beliau mengijazahkan dua kitab ini dan juga beberapa kitab-kitab tulisan beliau yang lainnya untuk antum semua sebagai ijazah bagi antum. Semoga kita diikatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang mulia, ahli zahir dan batin. يريد من المدرسين أن يفهمون بعض ما يتعلق بمقاصد الحلقات من أجل أن يكون لهم فهما في سير هذه الحلقات وتسييرها. Kami ingin juga dalam kesempatan ini khususnya para pendidik agar sedikit banyak mengerti lebih mendalam tentang tujuan-tujuan daripada didirikannya halaqah-halaqah ilmiah tersebut. أول مقصد هو غرس عظمة الدين في قلوب المتعلمين. Tujuan yang pertama adalah menanamkan pengagungan terhadap agama di hati setiap individu pelajar. لابد للمعلم أن يكون نصب عليه أن يغرس عظمة الدين في قلوب المتعلمين يجعلهم يعظمون الدين ليس فقط يتلقون الدين يعظمون الدين. Sehingga seorang pendidik harus bagaimana caranya dia bisa menanamkan pengagungan terhadap agama ini. Bukan hanya mengajarkan agama, mendidik agama, tidak, tapi menanamkan pengagungan agama pada setiap hati individu pelajarnya. من غير تعظيم الدين لن يستطيعوا السير في هذا المجال. Karena orang kalau tidak punya pengagungan terhadap agama di hatinya, bagaimana dia bisa berpegang teguh dengan agamanya? وهو الأساس. Ini merupakan fondasi. كيف طالب علم لا يعظم الدين؟ Bagaimana bisa seorang penuntut ilmu lantas dia tidak mengagungkan agama? وهذا يبدأ في المعلم نفسه. Dan ini semua harus dimulai dari seorang pendidik. ستجدون عندكم الوسائل التي توصلكم إلى هذا المقصد. Dan kita akan menemukan wasilah-wasilah, cara-cara, metode untuk menyampaikan kita ke dalam tujuan yang pertama ini. لكن اسمع. Tapi dengarkan. كل هذه المسائل ينبغي للمعلم تطبيقها. Semua wasail tersebut, metode tersebut untuk menyampaikan murid kepada tujuan yang pertama ini, seharusnya seyogianya seorang pendidik dialah orang yang pertama melaksanakannya. إذا أنت أيها المعلم لم تعظم الدين فكيف تريد الطلاب أن يعظموا الدين؟ Kalau seorang pendidik dia belum mengagungkan benar-benar agama di hatinya, bagaimana dia bisa mengharapkan muridnya mengagungkan agama di hati mereka? يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه قال محمد. Mereka mungkin banyak dari pendidik menyebut nama Rasulullah biasa saja. Lihat Muhammad berkata, يعظم اسم النبي. tidak tahu bagaimana cara mengagungkan namanya Rasulullah. الطلاب يعظمون. Terus apa yang kita meminta murid untuk mengagungkan Rasulullah? الطلاب يسألون. Maka pelajar pastinya akan bergerak sebagaimana guru. أنت أيها المعلم حامل الدين. Seorang pendidik adalah pembawa agama ini, فعظمه. maka agungkanlah. واعرف كلامه. Carilah pengetahuan tentang harga dari agama ini. اعرف شرف العلم. Ketahuilah tentang kemuliaannya. طالب علم أو معلم لا يواظب على آداب العلم. كيف سيواظب عليها الطلاب؟ Seorang pendidik ketika dia tidak mengerjakan adab yang diajarkan dalam urusan penimbangan ilmu, bagaimana dia bisa menuntut muridnya untuk mengerjakan hal tersebut? إذا كان المعلم يقرأ القرآن وهو مضطجع هكذا يمسك المصحف. Kalau seorang pendidik baca Quran sambil miring rebahan sandaran gitu. ايش بيحصل للطلاب؟
Kira-kira murid akan baca Qurannya bagaimana? هذا معلومات. Apakah ini adab atas Al-Quran? أنت أحكام كلام الله. Terlihat orang yang semacam ini dia belum bisa mengagungkan kalam Allah. هذا ليس معلم. Yang semacam ini bukan pendidik, هذا مفسد. malah ini perusak. هذا يفرق. Sebab dia akan merusak segala-galanya. لأن الطالب مسكين لا يقدر المعلم. Sebab biasanya murid itu pasti akan mencontoh langsung keadaan gurunya. فإذا رأى المعلم يعمل هكذا الطالب سيكون مثله. Ketika seorang murid melihat gurunya begitu, ya dia bakal kerjain begitu juga. هذا من الابتلاءات. Inilah bala yang besar yang terjadi di antara kita. أن يترك الأستاذ تعظيمه. Seorang guru sudah luntur dari diri dia pengagungan terhadap agama. يجي يسمع الأذان والأذان والمعلم يتكلم معه. Mendengar azan, pendidik masih bicara dengan yang lain. Kenapa kita ketawa? Kenapa? Ada apa? Kenapa tertawa? Ini keadaan seharusnya bukan bikin kita tertawa, tapi bikin kita menangis. Karena kita jauh dari pengagungan dengan agama. نداء الله يعلى الله أكبر. هذا جالس يضحك، هذا جالس يتكلم، وهذا ما يبالي، وبعدين يقول الطلاب عظيم الدين. Panggilan Allah memanggil kita. Ketika kita dengar kalimat Allahu Akbar, terus masih bisa berbicara dengan yang lain. Lantas kita ingin murid-murid kita mengagungkan agama. لكن أنت أيها المعلم لو كنت تعلم ثم سمعت الأذان اسكت. Namun coba pikirkan ketika seorang pendidik lagi mengajar, dia dengar azan langsung dia diam. وتقول للطلاب أجيبوا المعلم. Lantas dia suruh murid-muridnya dengarkan azan, jawab. يرون في تعظيم الأذان. Murid akan melihat, oh guru saya benar-benar memiliki adab dengan panggilan Allah. ويرون فيه يسمعون إجابة المعلم. Dan dia akan contoh, dia akan dengarkan azan, dia akan jawab azan tersebut. هم سيعظمون. Saat itulah akan tertanam pengagungan agama. لأنهم رأوك أنت تعظم. Karena pelajar melihat bagaimana guru-gurunya mengagungkan agama ini. نحن مبتلين به اليوم أن المعلم لا يبالي بما يفعل أمام الطلاب. Di zaman ini banyak bala yang terjadi dalam proses pendidikan. Kenapa? Karena kebanyakan pendidik tidak berpikir lagi apapun yang dia ingin kerjakan, dia kerjakan walaupun depan muridnya. نحن رأينا في شيوخنا تعظيما. Kami melihat dari guru-guru kami pengagungan agama yang begitu indah. ولم نرى في حياتنا منهم فعلا يدل على عدم تعظيمهم. Dan kami seumur hidup kami belum pernah kami melihat dari guru-guru kami pekerjaan walaupun sedikit sekali yang menunjukkan dia tidak mengagungkan agama. رأينا منهم تعظيما للصلاة. Kami melihat bagaimana mereka mengagungkan sholat, تعظيما للقرآن. bagaimana mereka mengagungkan Al-Quran, تعظيما للعلم. mereka mengagungkan ilmu, تعظيما للمساجد. bahkan mereka mengagungkan masjid. تعظيما عند ذكر الله. Mereka terlihat mengagungkan ketika berzikir kepada Allah. التزاما بالآداب. Mereka selalu menjaga adab mereka. لا يفعلون شيء يخل بالآداب ولا بالمروءة أبدا. Mereka tidak pernah mengerjakan sesuatu yang merusak adab mereka, bahkan merusak muruah mereka. هذا الأمر بالمعلم. Di saat inilah akan diterima pengajar semacam ini. أما المعلم لا يبالي أمام الطلاب يتكلم بأي كلام، يرفع صوته، يضحك صوته كله أمام الطلاب، يسمعوا الذي في الشارع، يشهد. Adapun sebagian pengajar, dia nggak peduli lagi. Kalau lagi ngobrol dia ketawa segede-gedenya, sampai orang di luar sana bisa mendengar tertawaan dia. Bagaimana hal ini? أنت تعلم الطلاب الآداب ولا تعلمهم كيف الآداب؟
Kejadian yang semacam ini apakah seorang pendidik mengajarkan muridnya adab atau malah sebaliknya mengajarkan muridnya untuk tidak beradab? اجعلهم يرون فيك سمت العلم وصفات العلم وهدوء العلم. Jadikan di diri kita, siapapun orang akan melihat pengagungan agama, pengagungan terhadap ilmu di dalam diri kita sendiri. فلكل مكان مكان ممكن العلم ممكن الصفاء والرحم ما هو يتناسب مع الادب لا باس به ليس نخلط بين الاشياء. Dan ketahuilah di setiap tempat dan kejadian ada kekhususan. Waktu belajar bagaimana kita agungkan belajar. Bukan tidak boleh bercanda, ada waktunya untuk duduk santai, bercanda dengan adab yang tetap terjaga. Dan malam kita memulai dengan balwa yang besar. Apalagi di Indonesia sendiri. Di Hadramaut alhamdulillah enggak ada. Secara mutlak enggak ada. Kalau ada orang yang kerjain, maka orang-orang di sana akan melihat ini di antara dosa kabair, dosa besar. Bakal menentang seluruh ulama, akan menentang terhadap pekerjaan ini. Ada seorang pengajar datang di hadapan murid-muridnya terus buka kitab. Ngajar sambil merokok. Ini banyak terjadi di Indonesia. Iya, benar. Kami melihat dengan mata saya sendiri. Kalau kayak begitu berarti apa yang diajarkan sebenarnya? Mengajarkan muridnya merokok. Kira-kira kalau presiden datang kepada ini orang untuk berbincang-bincang, apakah mungkin dia berbicara dengan pemerintah presiden dengan dia ngerokok? Bakal dia jaga, gak bakal dia merokok. Tapi ini kalam Allah, kalam Nabi. Syariat la ilaha illallah. Syariat Allah, syariat la ilaha illallah. Masih ada fiha. Kenapa gak ada adab dalam pembahasan ini? Masya Allah, tidak akan mu'alim hakala. Abdullah bin Husayn dulu. Kalau guru kayak begini, ya udah muridnya bakal merokok semua. Mulai berkata, taqul hadha al-ilm ila jalisin fi madhab. Orang yang melihat bakal bingung, ini halakah keilmuan atau orang lagi nongkrong di warung kopi? ايش هذه البلاء؟ Ini bala macam apa yang terjadi di diri kita? يا معلم. Wahai para pendiri, الألية بك عندما تجلس الحلقة أن تضع في فمك السواك. yang paling tepat ketika kalian duduk dalam halaqah ilmu, yang ada di tangan kalian adalah siwak. السنة استعمال السواك. Yang sunnah memakai siwak, هو استعمال رائحة الشيطان. bukan menggunakan wangi-wangian insyaallah. الملائكة يأتون إلى روائح طيبة. Malaikat akan datang ke tempat-tempat yang wangi, yang harum. المكان الذي فيه روائح طيبة ما تدخل الملائكة. Tempat yang tercium di tempat tersebut bau-bauan yang tidak enak, malaikat tidak bakal masuk ke situ. ولهذا صار العلم بلا بركة. Sehingga ilmu yang disampaikan, yang diserap tanpa adanya keberkahan. لن يعطل طلاب العلم لم تعطله أنت. Bagaimana murid bisa mengagungkan agama kalau gurunya tidak mengagungkan agama? وإلا معلم يأخذ الكتاب إذا يضع يضربها. Guru baca buku, ketika selesai lempar begitu aja. فلا تعظيم الدين. Mana pengagungan agama? ضع الكتاب يدك. Letakkan kitab dengan adab. وإذا عملت فاعمل بأدب. Kalau mau mengambil, ambil dengan adab. احمل كتابك. Karena megang kitab kayak gitu. لا أعجب بعضهم يأخذ الكتاب يعمل بحرف. Sebagian lagi kalau ada apa namanya kitab dipegang, tapi kalau kepanasan jadi kipas kita. هذا كلام الله كلام النبي. Dalam kitab ada kalam Allah, ada kalam Rasulullah. ضع في صدرك. Letakkan di hati kita, قلبك di dada kita, ليتلوى بيدك. agar hati kita penuh dengan cahaya itu. ما هو تمشي في الكتاب. Bukan jalan dengan kitab ujungnya aja begitu. طبعا أقول لا سيعمل مثله. Pelajar pun akan
akan mengerjakan sama dengan guru. لأن الطالب يقلد المعلم. Karena murid pasti mencontoh langsung dari guru. فلهذا لابد أن يعظم المعلم أولا الدين. Maka dari itu, yang langkah pertama harus dikerjakan, pendidik harus benar-benar mengagungkan. ثم سيعظم الطلاب الدين بعد أن يعظمه المعلم. Baru di saat yang lainnya, para pelajar akan dapat mengagungkan agama sehingga tercapai tujuan yang pertama. المقصد الثاني إيصال المعلومات إلى أذهانهم وتفهيمهم في الدين. Yang kedua dari tujuan halaqah ilmu itu, bagaimana menyampaikan maklumat dan menjadikan murid adalah orang-orang yang paham dengan agamanya. هناك فرق بين المعلم وبين المسجل. Ada beda antara pendidik dan alat rekam. لا يكون المعلم مثل المسجل فقط يعطي معلومات ويذهب ايش يحتاج. تعطي معلومات باسلوب يصل الى اذهان المتعلمين يفهمون طريقه يفهمون بها. Pendidik bukan kayak MP3, setel terus ngomong begitu aja, nyampein maklumat terus, bukan begitu. Pendidik menyampaikan maklumat sesuai dengan kapasitas muridnya dan bagaimana agar maklumat tersebut sampai ke pikiran mereka, mereka paham dengan apa yang disampaikan. بعض المعلمين مثل هذا الجزاء في الشارع. Sebagian pendidik itu kayak tembok begini, kayak tiang. عنده طلاب كثير موجودين. Muridnya banyak di depan. Ini muallim, diam aja. Kayak tiang udah diam, gak bergerak, ngomong aja. فروض الوضوء ستة، الأول النية، الثاني غسل الوجه، الثالث غسل اليدين، والرابع مسح على الرأس. وبعدين هذا بعيد. هذا الأحسن بعيد. انظر للطلاب وانظر لفوق. ما شاء الله يدرس منه. Banyak pendidik tegak kalau lagi ngajar, diam, nggak bergerak, langsung sebutin, terus. Coba nengok sedikit, lihat murid antum ke kanan, lihat murid ke kiri, bukan nengok ke atas, kan lagi ngajar orang di bawah, bukan ngajarin di pasangan. والطلاب فين؟ Di mana murid tadi kalau gitu? tidur. ويدرسون. Asalnya guru-guru ini ngajarin siapa? ما شاء الله يتكلم عن الملائكة. Ini model orang kayak gini ngomong malaikat berarti. والغريب أن المعلم يرى طالب نائم، يرى نائم يوجه يتكلم يشرح له وطالب نائم ويشوف نائم. هذا مستمر في الكلام إيه؟ كلمات الجنوب دينا هذا نائم. Terkadang ada guru yang nggak peduli dengan muridnya, dia lihat muridnya tidur, tetap aja dia ngomong. Dia ajak ngomong ke guru, apa itu muridnya? Ternyata ngajak ngomong siapa? Ngajak ngomong malaikat. أيضا الأسلوب Terus juga usul, metode محدود juga punya cita rasa tersendiri. عندما يستعمل الحركات. Ketika seorang guru menggunakan metode dalam gerakan tangannya, مثلا يذكر لهم حدود الوجه. ketika misalkan seorang guru membicarakan tentang batasan wajah, الإنسان يقول له وحد الوجه طولا من منابت الشعر إلى أسفل الجبهة. kalau seorang guru bilang batasan wajah secara vertikal dari tempat tumbuhnya rambut sampai pertemuan tulang rahang di bawah, dia memang nggak bergerak. Ternyata murid tidur semua, malas. هذه هي الفرح. Tangan kemana beginya? Kok nggak bisa digunakan? شبه تعبان يا مسلم. Mungkin lagi capek kali tangannya nggak bisa bergerak. هذا اليد وحد الوجه من منابت الشعر إلى أسفل الجبهة. ثم يقول الله شوفوا فهمتم؟ هنا يا هنا هو طالبان يسمع. هذا المعلم. Kalau guru ketika bicara misalkan dengan contoh tersebut, dia bilang batasan wajah ya dari vertikal adalah tempat tumbuhnya rambut, dia tunjuk tempat tumbuhnya rambut sampai pertemuan tulang rahang di bawah di dagu dia tunjuk juga. Dia tanya muridnya, paham nggak dari sini sampai sini? Akhirnya murid akan paham dengan gerakan itu. ويكون الدرس بين المعلم والطالب. Dan jadikan pola pendidikan ini benar-benar berhadapan antara guru dengan murid. لكن بعد كل يسأل الطالب فهمت كيف؟ عرفت الطريقة؟ Setiap sedikit kita sampaikan, tanya pada murid, paham nggak apa yang kurang paham? يكون متفاعل مع المعلم. Jadi ada interaksi yang baik antara guru dengan murid, من أجل أن تصل المعلومات. sehingga sampai maklumat kepada pemikiran. المقصد الثالث صبغ الأخلاق الكريمة. Tujuan yang ketiga, bagaimana seorang guru bisa menyelimuti, membungkus muridnya dengan akhlak yang mulia. هذه مفيدة.
Ini penting sekali. تحتاج من المعلم أن يراقب الطلاب. Seorang guru seharusnya memperhatikan muridnya satu persatu. أن يوجههم وأن يتابع إذا رأى أحدهم كل شيء مباشرة يعالجه بسرعة. Jadi guru harus perhatian sama muridnya. Kalau ada murid yang mengerjakan sesuatu akhlak yang kurang baik, saat itu juga cepat-cepat bagaimana mengobati murid tersebut agar kembali dengan akhlak yang baik. يراعي الألفاظ. Memperhatikan bagaimana pola bicara kalimat-kalimat. ويراعي ألفاظه كمان. Sebagaimana dia memperhatikan ucapan murid, dia juga harus perhatikan ucapannya bagaimana ketika berucap. يرون الأخلاق فيه. Sehingga murid bakal melihat akhlak pada diri gurunya. ولهذا قالوا من لم ينفعك لحظه لم ينفعك لحظه. Sehingga disebutkan orang-orang yang tidak bisa kita ambil manfaat ketika kita memandang kepada orang itu, terus terang ucapannya gak bakal ngasih manfaat sama kita. وأكثر الآداب والأخلاق يتعلمها الطالب من نظر إلى الشيخ. Kebanyakan adab dan akhlak murid belajar dari guru dengan penglihatannya. يشوفوا كيف يتكلم كيف يمشي كيف يجلس. Murid bakal melihat bagaimana gurunya ngomong, bagaimana lagi berjalan, bagaimana berinteraksi dengan orang. Murid akan mengambil hal itu. ثم المقصد الرابع تعليم قلوبهم بدعوة إلى الله وحملهم الدين والرسالة المحمدية. Dan tujuan yang keempat, yang terakhir adalah bagaimana menjadikan murid-murid tersebut merasakan bahwa beban atas syariat yang dia terima harus dia sampaikan ke orang lain, dalam arti ringkas berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa كثير يتعلمون في المعاهد. Banyak orang belajar di daya di pondok pesantren. يكمل العلم هذه البيت. Selesai pelajarannya, selesai dia pulang ke rumah. ما يستفيدون من الناس. Tapi akhirnya apa? Tidak ada satupun manusia yang mengambil manfaat dari ilmu yang dia pelajari. لأن المنهج في المعهد أو في المدرسة علموا أن يحمل هم الدعوة لابد من التبليغ لابد من التعليم. Sehingga seharusnya pusat-pusat pendidikan bagaimana cara mereka untuk membebankan kepada muridnya bahwa apapun yang kalian ambil di tempat semacam ini harus kalian sampaikan di luar sana. تجد القراءة كذا. Kita dapati banyak orang baca banyak daripada kita. وبعدين فين راح؟ Terus kemana dia? ترك العلم وترك الدعوة. Mereka tinggalkan ilmu, tinggalkan dakwah. لأن المعلم لا يسأل في العلم. Karena pendidik ketika dia belajar tidak menanamkan beban untuk berdakwah pada hati murid-muridnya. هو المعلم نفسه المفروض يكون خروج الدعوة ويأخذ من الطلاب يتعلم ويستفيد ويتعود. Bahkan seharusnya seorang pendidik dia terkadang harus keluar mencari ke pelosok-pelosok mana orang-orang yang bisa saya bawa ke pesantren saya, ke daerah saya untuk belajar di tempat ini sehingga bisa menjadi pengganti mereka di tempat-tempat tersebut. هذه المقاصد. Inilah tujuan dari halaqah keilmuan. كل منصب من هذه المقاصد له وسائل كيف يصل إلى هذا المقصود يعمل يصل إلى هذا المقصود موجود عندهم فيها. Setiap dari 4 tujuan tersebut ada wasailnya, ada metode untuk kita sampai ke tujuan-tujuan itu. ونتمنى إن شاء الله أن هذا المكان يرجع إلى مراد الله. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan ini kita bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia يستفيد من الناس sehingga bisa banyak lagi yang bisa mengambil manfaat. والفائدة إن شاء الله حاصلة. Mudah-mudahan kita dapat faedah dari perkumpulan. Amin. وأنتم إن شاء الله طلاب علم ربي يفتح عليكم. Dan kalian menuntut ilmu, insya Allah Allah akan membukakan hati kalian. تحبون العلم؟ Apakah kalian cinta dengan ilmu? محبة قوية ولا ضعيفة؟ Cinta terhadap ilmu kuat atau lemah? Kuat. صدق. Benar? محبة قوية. Cinta kuat dengan ilmu? Betul. أنا بعطيك مقياس ميزان توزن نفسك، شوف نفسك في العلم ولا لا. Saya mau kasih timbangan ke antum semua sehingga kita bisa tahu kita ini cintanya berat sama ilmu atau tidak. بعض الأحيان يقول الواحد نفسه إنه أنا أحب العلم، لكن هذا لا شيء. Ada orang bilang saya cinta dengan ilmu kuat padahal saya masih sedikit. إذا بني الصباح من النوم أول قبل هذا كم ساعة تنام؟ Sebelum ini semua, saya mau nanya berapa jam tidur sehari semalam? Berapa? 4 jam. 4 jam. Kan? Fakat Cuma 4 jam aja sehari semalam. Ya.
Lebih yang banyak dari 4 jam. 7. Ada yang 7 jam? Atau mungkin 8 jam tidurnya. 9 jam ada juga. 10. طالب العلم لا ينام كثيرا. Pelajar sejati tidurnya gak banyak. لكن ينظم وقت النوم. Tapi pelajar sejati dia bisa mengatur kapan dia harus tidur. إذا جاء وقت النوم ينام. Ketika datang waktu untuk tidur, langsung dia pasti tidur. خلاص هذا الوقت حق النوم. Dia punya waktu ini saya harus tidur di waktu ini. المشكلة إذا خلاص الوقت ما يدري. Yang paling bermasalah kalau pelajar nggak bisa membagi waktunya, ini masalah. وإذا جاء وقت العلم يقوم بهمة. Orang yang punya waktu untuk tidur dan istirahat, ketika datang waktu belajar akan datang dengan semangat. عندما تقوم من النوم وتذهب إلى الدرس كيف يكون حالك؟ Ketika kita bangun dari tidur, lantas waktunya kita mulai pelajaran, apa yang terjadi di keadaan diri kita, hati kita apa? نشيط؟ Apakah semangat? مالاس. إذا كان طالب العلم يقول وهو لا يستشعر دراسة الكتاب تسمى هكذا هذا ما فيه. Penuntut ilmu ketika bangun pagi-pagi, waktunya belajar, jalan dengan semangat, capek, bego nggak apa, nggak semangat. Ini orang kayak gini nggak punya semangat dalam hidup ini. طالب العلم يأتي فرحان أكثر مما يأتي فرحان إلى رب العالمين مكانه. Belajar yang sejati, kalau datang waktu belajar semangat, senang. Itu lebih senang dibanding waktu makan. Kebanyakan orang nggak kebalikan, waktu makan semangat, waktu belajar lemes. أنا أعطيك مثال تفهم نفسك في بالعلم ولا. Saya mau kasih timbangannya sekarang, biar kita bisa menimbang diri kita cinta dengan ilmu atau belum. إذا كنت الصباح وأنت متعب Kalau kita bangun di pagi hari, kita merasakan lemah, lelah. وخرجت إلى الدرس وأنت متعب Kita keluar untuk belajar, keadaan juga masih lemes. وجدت المعلم ولا المسؤول. Kita ketemu guru ataupun orang-orang yang duduk. اليوم ما في درس اليوم إجازة. Ketika datang, lagi lemes begitu, ketemu gurunya atau mungkin panitia di daya bilang sama kita, sekarang libur, nggak ada pelajaran. ولا الميزان. Nih timbangan datang saat ini. تغضب ولا تفرح؟ Kesel atau senang? Senang kan? قول الحمد لله. نعم الحمد لله لكن على ماذا؟ الحمد لله ما في علم لا حول ولا قوة إلا بالله. Kalau kita saat dengar ini hari ini libur, kita senang, tadinya lemas langsung gembira. Gara-gara libur, nggak belajar hari itu, ya Allah. لكن طالب العلم الصادق مثلا ليش ما في درس؟ يا الله لماذا ما في درس؟ أنا طالب علم. Tapi talib ilmu, pelajaran sejati, kedengar kayak begitu dia bakal nanya, kenapa libur? Kenapa kita mau belajar, kok kenapa ada libur? أنت جميل صحيح. Coba timbang sendiri. أنت أدرى بنفسك. Setiap orang tahu dengan dirinya sendiri. الله يقول عند ذلك. Semoga Allah menguatkan semangat kita. هذا العلم إذا تريد ماله يحتاج إلى همة قوية. Ilmu, kalau kita mau mendapatkan ilmu tersebut, kita perlu semangat yang besar. اتعب في البداية. Kita harus rela untuk mengorbankan segalanya di awal-awal. من أجل أن ترتاح في النهاية. Sehingga nanti di akhir kita akan senang. قال الإمام الغزالي من لم تكن له بداية محرجة لم تكن له نهاية مشرقة. Imam Al-Ghazali bilang, orang-orang yang nggak punya di awal-awalnya pekerjaan yang sangat melelahkan dia, nggak akan sampai kepada puncak yang menyenangkan hatinya. رحم الله مؤسس المعهد. Semoga Allah merahmati pendiri daripada pondok وعلى ذلك meningkatkan derajatnya di sisi Allah. جزا الله مدير المعهد Semoga pemimpin di ma'had ini pun diberikan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pendiri di ma'had ini. وأنتم أيها الطلاب إذا أردتم الخير والبركة والنور والصدق عليكم
Dan kalian para pelajar semuanya, kalau ingin mendapatkan keberkahan ilmu, maka tugas kalian adalah bagaimana kalian bisa beradab, berakhlak yang baik kepada guru, kepada semua orang yang ada di dalam pondok ini, والتعظيم. dan pengagungan مع كل شيء. terhadap apapun juga. ليس الأدب مع المعلم فقط، الأدب حتى مع الأرض التي تمشي عليها. Ada kesopanan bukan cuma sama guru, bahkan sama tanah yang kita injak sekalipun, bagaimana adab kita. أنا أختم كلامي هذا بالسؤال أسألكم إياه. Saya selesaikan ucapan saya ini dengan soal yang akan saya taruh di pada kamu. هذا إيش؟ Ini apa? إيش هذا؟ Biar, Iya. إيش هذا؟ biar. سهل. هذا؟ Apa? سهل. هذا؟ وهذا؟ كرسي. هذا؟ جميل. أنت ما تكتب هذا. Ya, semua yang ditanya dijawab dengan baik. لو سألت هذا السؤال كافر موجود معنا الكافر موجود كافر وسألت نفس الأسئلة. Kira-kira kalau ada orang muslim saat ini di depan saya tanya soal yang sama, apakah dia akan jawab dengan jawaban yang sama? نفس الجواب. Pasti jawabannya sama karena bendanya sama, هذا شارع هذا صرف هذا كله نفس الأسئلة. bakal sama gitu ya. Dan apa lopeng ini, kipas angin, semua sama. إذا إيش الفرق بين الطبيعة؟ Kalau memang kayak begitu, bedanya apa antara pelajar dengan orang non muslim tadi? ما في فرق. Terlihat nggak ada beda. إذا الجواب خطأ. Maka jawaban tadi salah semua. الجواب ليس صحيح. Jawaban dari kalian semua tadi nggak ada yang benar. هذا ليس كرسي. Ini bukan kursi, هذا ليس سقف. itu bukan loteng, وهذا ليس مروحة. itu bukan kipas angin. هذا نظر في الإنسان العادي. Pandangan orang biasa ya itu dia benar jawabannya. أنت يا طالب العلم جواب هذا نور. Tapi kalau ilmu pelajar harusnya mengatakan dari ini apa? Ini nur, bagian dari cahaya Allah. وهذا نور. Ini apa? Bagian dari cahaya وهذا Allah. نور. Ini pun demikian. تشحن كل شيء أمامك نور. Kita akan merasakan di sekeliling kita hanyalah cahaya dari Allah SWT. وتأدب مع النور. Sehingga kita bisa menjaga adab kita dengan cahaya ثم tersebut. يدخل إلى بلغ النور. Sehingga masuklah cahaya itu ke hati kita. فكل شيء أمامك في الظاهر اشهد أن النور يدل مقام علم. Setiap apapun benda di pondok ini, di daerah ini, saksikanlah bahwa segalanya itu merupakan cahaya ilmu dari Allah SWT. Karena ini pusat keilmuan. فمن هنا سيسري الوقت. Dari pola pandang yang semacam ini akan masuk cahaya tersebut ke hati. فما يمر بالأجمعين. Semoga Allah memberikan cahaya itu di hati kita. إن شاء الله. Mudah-mudahan diberikan manfaat ketika antum tinggal. يفتح عليكم فتوح العارفين. Bukan bagi kalian Tuhan Arifin. يفقهكم في الدين. Menjadikan kita semua paham. يجعلكم من العلماء العاملين Menjadikan kita ulama yang mengamalkan ilmu. المحبوبين عند سيد الأنبياء والمرسلين. Orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. يحفظ المعهد ومن فيه. Semoga Allah menjaga ma'had ini dan siapapun yang ada di dalam. يجعله نفع للأمة أجمع. Dan dijadikan memberikan manfaat kepada umat seluruhnya. آمين يا رب العالمين. Dan dikabulkan Allah. صلى الله عليه وسلم. Yang belajar yang mau belajar